Hari yang sangat bahagia dan hari yang sangat bersejarah pada hari ini, pencanangan pembuatan prasasti Hari Film Nasional. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Semoga sukses selalu ke depan. Oh, Bapak Pengcuan, Ibu Hedi Hernia, Bapak Nunedin Ismail. Untuk dokumentasi. Bapak dan Ibu sekalian, dengan pemotongan tumpeng ini menandai dicanangkannya pembuatan prasasti Hari Film Nasional dan sekaligus pencanangan pembuatan Galeri Film Nasional Haji Usman Ismail. Kami persilakan kepada Pak Lurah untuk memotong tumpeng. Diberikan kepada yang paling senior, Mas Pong. Siap. Gaya dong. Makannya banyak ini. Tahu kalau makan saya banyak. Telurnya jangan Mas Ira. Kolesterol Mas. Silakan Mas Pon. Dan selanjutnya Pak Irwan kami minta untuk tumpeng lagi itu diberikan kepada yang paling muda. Pemain bulan juga. Dari yang tua paling muda. Semua dari yang milenial. Ini masa pertumbuhan. Harus banyak telur ini. Masa pertumbuhan. Tepuk tangan dulu. Kita tepuk tangan. Ini makanan sehat. Terus selamat siang Pak Pong. Yang juga Ini berkaitan dengan Hari Film Nasional ini, apa tanggapannya Pak Pong menyikapinya tentang film ini Pak Pong? ya memperingati hari, semua hari perlu disyukuri gitu. Kemudian jangan sampai luntur, jadi harus selalu dipromosikan ya. Entah itu hari kemerdekaan, hari film nasional atau FFI, sebetulnya ajang supaya enggak jadi hilang. Jadi harus tetap dihangatkan, dipromosikan. Apalagi yang namanya nasional, karena banyak produk impor, bukan film saja, yang menjadi saingan produk-produk nasional. Jadi kita harus bersaing
menguasai dunia. Kemudian India. Kenapa India menjadi populer? Karena ada Bollywood. Mudah-mudahan Indonesia ini Oh, Indot ya. Indonesia akan lebih dikenal lagi, terkenal lagi di dunia. Padahal Indonesia ini ada yang punya nilai jual kelebihan dari pemandangan-pemandangan dunia lain. Baik itu view-nya, pemandangannya, baik budayanya, baik seni budayanya. Indonesia kayaknya nggak kalah. Cuma bagaimana mengemasnya supaya itu laku di pasaran dunia. Artinya kita harus berbentak lagi, berkuat lagi, tambah ilmu lagi, bidang masing-masing. Khususnya dalam film juga harus mendalami lagi seni supaya bisa bersaing. Tahu setelah Hollywood, setelah Bollywood nanti ada Indomie. Harus diperingati sambil berapresiasi. Oke. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak. Tanggapannya apa, Pak Pong Haryanto? Gimana? Kalau dari aku, kaum milenial, Ya. ini dua generasi yang berbeda. Iya. Ini sangat terkenal pada zaman mama saya. Saya kan di tahun 2000-an ke atas. Benar yang aku bilang tadi, kalau sebenarnya semua peringatan itu harus dirayakan, masih nggak cuma dengan Hari Film Nasional aja, karena sebenarnya Indonesia ini nggak kalah sama dunia. Kita bisa bersaing di ajang internasional, dan Indonesia mempunyai keanekaragaman yang luar biasa. Kita sebagai anak muda seharusnya kita bangga dengan itu dan bisa mempromosikan hal itu ke seluruh dunia. Jangan lupa semua anugerah Tuhan harus kita syukuri. Indonesia adalah layak Sama Pak. audio. Selamat siang Pak Odi. Ya, siang Mas. Ya, ini Pak Odi, saya mau bincang-bincang mengenai berhubungan dengan Hari Film Nasional ini. Apa tanggapannya Pak Odi ini? Ya, Hari Film Nasional memang menurut saya perlu selalu diperingati ya Pak ya. Ya. Paling tidak untuk mengingatkan kita para sinias bahwasannya kita setiap tahun bertemu dengan Hari Film Nasional. Untuk itu ya memacu kita untuk membuat film yang berkualitas, Ya. yang boleh dibilang menciptakan box office lah. Ya, Karena akan selalu disebut ketika Hari Nasional film apa aja yang bagus, film apa yang jalan. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk menciptakan film-film yang berkualitas dan box office seperti ini. Ya. Jadi perlu dicanangkan terus dari film nasional, perlu diperingati. Jadi kita buat wacana seperti ini, penyemangat dari sinias kita untuk terus berkreasi menciptakan film-film berkualitas. Ya. Nah ini Bapak kan sebagai produser film Dilan ya Pak. Nah, Iya, ini iya. film termasuk film sukses untuk tahun ini ya Pak ya. Ya alhamdulillah, alhamdulillah Film Dilan juga salah satunya yang box office, dan untuk itu saya mengapresiasi dengan membuat film nonton gratis dari 1991 di pusat pertemuan Usman Ismail. Dan ini mudah-mudahan menjadi niat kita juga bahwa ada tokoh Usman Ismail generasi muda untuk mengetahui siapa sebenarnya Haji Usman Ismail. Itu aja Pak. Nah, Pak, untuk film-film sekarang ini menurut Bapak ya, udah berapa persen Pak untuk produksi dari tahun-tahun sebelumnya Pak? Kalau sekarang ya? Kalau Untuk film ya? kalau sekarang sih film 120 ya Pak Joni ya, per tahun tuh 130.
Ya kan, cuma kan yang benar-benar menciptakan box office bisa dihitung persentasenya nggak Iya. sampai 10% nggak sampai. Maksudnya itulah. Saya bilang tantangan di mana bioskop makin banyak, layar Iya. makin banyak, tapi kita harus menjadi semangat untuk membuat film yang bisa ditonton di seluruh Indonesia. Contohnya kayak Dilan tadi atau film-film lain. Iya, Habibie. iya, iya. Nah, itu kan film-film box office. Nah, Iya, iya. saya bilang santai. Kadang juga ada gini, Mas. Ada orang yang mau bikin film untuk daerahnya sendiri. Oh iya, Bilang iya. salah. Karena bagaimana ada layar sampai 1.800 sekarang, kok mana cuma mau 10 layar gitu. Jadi ya sayang aja makanya dengan adanya layar semakin banyak, mestinya kita makin semangat Iya. dan makin menciptakan film-film berkualitas sehingga mengcover layar yang ada. Dan itu kan jadi juga keuntungan buat kita gitu. Iya, Saya iya, kalau iya. cuma terbatas di satu daerah saja Iya, ya. iya, iya. Tapi itu tergantung kepada produsernya sih masing-masing. Betul. Nah, ini perfilman Indonesia kan sempat mati suri ya Pak. Nah sekarang ini udah mulai banyak produksi apa? Nah, Betul. ini ya. Iya, dulu kan kita mati suri, makanya Iya. kita bangun bersama-sama kemarin dari mulai 2006 kita bangkit. Iya, iya. Sisi 2005-2006 kita jalan sampai sekarang. Alhamdulillah udah meningkat sangat pesat, presentasinya pun market share-nya lebih meningkat dibanding tahun lalu. Makanya juga saya kecewa Iya. kalau ada film nasional kita bangun dengan susah payah dengan Iya. berdarah-darah, terus ada kontroversi yang nggak Iya. masuk akal, ada demo Iya. yang tidak beralasan, itu saya sangat menyesalkan sekali. Iya. Kita harus membangun, bukan malah membuat drop film nasional itu dengan adanya aksi-aksi yang tidak bertanggung Iya. jawab dan tidak beralasan gitu. Iya, iya. Apalagi sekarang kan mungkin teknologi lebih canggih ya Pak daripada sebelum-sebelumnya Iya, ya. pasti. Nah, ya. Terus harapan Bapak gimana mengenai perfilman sekarang ini untuk Kedepannya, masyarakat? ya kalau saya sih tetap, saya pribadi adalah mencoba terus bagaimana menciptakan film-film yang bisa box office gitu Mas, sehingga kita bisa bersaing karena marketnya sudah besar, pemainnya juga sudah banyak. Ya kita harus jeli untuk melihat atau memproduksi film apa yang akan kita buat sehingga bisa diterima oleh penonton Indonesia khususnya kayak gitu. Dan sayang sebenarnya lagi banyak layar, ya harus menjadi semangat. Iya, Kita membuat film yang kreatif, yang lebih kreatif, lebih kualitas, sehingga bisa diakomodir oleh semua layar. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Pak tanggapannya tentang Pak Joni dong, Pak Joni sekarang bioskop. Oh, Pak Joni Sarfudin SH. Iya, oke. Pak. Ketua Badan Pembina Yayasan juga. Oh gitu, Pak iya. Ismail. Oke. Ini Pak, saya menyangkut Hari Film Nasional ini, apa tanggapannya Bapak selaku tokoh film ini? Ya, memang harus diperingati Iya. karena itu ada keputusan presiden. Waktu itu Pak Habibie ya. Iya, iya. Sebetulnya sih mesti di istana gitu. Iya. Itu penyerahan semacam anugerah gitu. Kebudayaan, karyaan itu di istana. Banyak yang dapat Susani, Usman Syahira, Sultan Harjo diserahkan oleh presiden di istana. Iya, iya, Itu iya. kehormatan luar biasa. Itu sebetulnya tahun depan mesti dilakukan. Anugerah yang luar biasa. Terus harapan Bapak apa? Saya rasa sekarang ini harus masuk ke era digitalisasi. Bioskop juga sudah pakai digital, produksi juga demikian. Yang permasalahan sekarang ini kekurangan layar. Baru ada layar sekarang 1.650 lah. Idealnya untuk sementara ini 2 tahun ke depan 3.000 layar. Itu harapannya. Karena produksi kan sudah 130, mungkin 150 gitu. Iya. Kalau nggak diimbangi oleh layar, wah berat, ngantri. Karena ada film impor juga loh. Iya, Itu iya. hampir 200 lebih loh. Iya, betul. Nah, itu yang saya katakan. Gitu. Segmennya juga harus jelas. Gitu. Kalau impor kan di kota besar. Kalau di daerah-daerah, kabupaten kota, saya punya bioskop 7 daerah, kabupaten. 75% itu memutar film Indonesia dan digandrungi dan disenangi. Kenapa? Karena film barat itu kayaknya nggak di hati mereka, kurang di hati mereka. Dia lihat gambar, teksnya nggak kebaca. Dia baca teks, belum habis, gambar ganti. Kira-kira ada daya baca masyarakat kayak gitu. Kedua, nggak komunikatif dengan bangsa kita sendiri. Ya, oke? Oke, terima kasih Pak. Banyak-banyak. Kan dengan Hari Film Nasional nih, apa tanggapannya Pak Akris Ya, inti sebagai dari panitia? inti dari Hari Film itu kan memperingati hari lahirnya film Indonesia. Gunanya apa? Ada Hari Film Indonesia itu karena satu
supaya insan film punya kebanggaan terhadap film nasional. Kedua, supaya insan film terus-menerus termotivasi berkarya yang sebaik-baiknya. Ketiga, supaya karya-karya film Indonesia melalui semangat itu semua tadi memiliki martabat dan kemudian bisa berbicara di kancah internasional, regional maupun global. Itu intinya kenapa Hari Film diselenggarakan. Kalau hari ini kita memperingati Hari Film Nasional, maka semangatnya adalah seperti itu, menumbuhkan 3 hal tadi. Ya, itulah kalau kemudian film kita cita-citanya adalah untuk semua itu, maka kita berarti berada di jalan yang benar. Peringatan Hari Film merupakan retrospeksi atau semacam refleksi atau evaluasi setiap tahun, benarkah yang kita lakukan dalam perfilman nasional ini sudah sesuai dengan arah dan tujuannya atau belum. Itu intinya. Nah, tentu saja ketika kita bicara arah dan tujuan, sesungguhnya itu cukup terjabarkan di dalam undang-undang perfilman. Ada di situ. Tujuan dan arah penyelenggaraan perfilman adalah untuk 1, terbinanya akhlak mulia, 2, dan sebagainya, seterusnya. Nah, secara substantif intinya kalau kita mengacu pada perjuangan riwayat atau sejarah dari orang-orang film pendahuluan kita, maka di sana akan kita bisa baca bahwa tujuan perfilman kita adalah bagaimana bisa memiliki sebuah film yang beridentitas keindonesiaan, yang sepenuhnya karya anak-anak bangsa, berbahasa Indonesia, dan juga diproduksi oleh perusahaan-perusahaan film Indonesia. Kan substansinya itu. Kenapa Darah dan Doa tahun 1950 itu dijadikan logo Hari Film Indonesia atau Hari Film Nasional? Karena itulah film yang pertama kali dibuat oleh orang-orang Indonesia, berbahasa Indonesia, oleh perusahaan film Indonesia, dan terutama adalah bernilai-nilai keindonesiaan. Apakah sebelumnya di Indonesia nggak ada membuat film? Ada, banyak sekali. Bahkan Usmar Ismail pun sebelumnya sudah membuat film yang berjudul Citra, tetapi belum dinobatkan sebagai film Indonesia karena waktu itu masih diproduseri oleh perusahaan Belanda. Nah, cita-cita kita bertahun-tahun adalah memiliki film beridentitas seperti itu. Nah, hari ini kalau kita memperingati Hari Film Nasional, maka kita harus kembali ke sana. Benarkah film kita sudah mencerminkan nilai-nilai keindonesiaan yang terus-menerus kita cari tentunya, dan antara lain dicontohkan dalam bentuk image citra atau penggambaran karakter citra oleh Usmar Ismail itu. Yang kedua adalah berbahasa Indonesia, yang ketiga oleh sepenuhnya perusahaan film Indonesia, dan yang keempat adalah seluruh pembuatnya adalah orang Indonesia. Nah, ketika arah penyelenggaraan perfilman kita tidak seperti itu, nah barangkali kita perlu mengkoreksi diri, apakah kita berada di jalan yang benar atau di jalan yang sesat ketika menyelenggarakan perfilman nasional. Begitu. Oke, terima kasih Pak Aklis. Yang Pak Sony Puji Sasono. Ya, selamat siang. Ya. Ini saya dari YouTuber Riasin Channel, Pak. Mau bincang-bincang dikit boleh Pak ya? Boleh, boleh, Pak. Ini sehubungan dengan Hari Film Nasional ini, Bapak kan selaku panitia atau apa? Ya. Saya ketua pelaksana Hari Film Nasional yang diselenggarakan oleh Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Ya. Dan kebetulan saya juga sebagai sekretaris Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Jadi peringatan Hari Film Nasional sengaja kami peringatin pada hari ini. Ini menjadi momentum untuk kebangkitan perfilman nasional di sela-sela pergantian kepemimpinan nasional 5 tahunan. Yang kita lihat bahwa selama ini pemerintah belum menganggap penting perfilman nasional ini, dengan diwujudkan yang menangani perfilman nasional ini masih setingkat ekselon. Beda dengan tahun-tahun yang lalu, perfilman nasional ini ditangani oleh setingkat dirjen. Bahkan harapan kita setingkat menteri ataupun lembaga langsung di bawah presiden. Oleh karena itu, mengapa kita perlu
untuk memperingati ini tidak hanya sekedar untuk seremoni saja, tetapi ini adalah ajang konsolidasi perfilman nasional agar menjadi bagian penting bagi pemerintahan nanti ke depan, karena kita berharap film Indonesia menjadi alat diplomasi politik kebudayaan bangsa Indonesia ke luar negeri. Mengapa tidak film Korea, film Amerika aja sebagai alat diplomasi politik kebudayaan mereka di negara-negara lain. Bahkan lebih dalamnya lagi, film adalah merupakan alat infiltrasi budaya asing. Indonesia, pemerintah kita gencar-gencarnya sekarang membangun infrastruktur fisik luar biasa. Pembangunannya yang tujuannya adalah untuk menyatukan, untuk menyambung dari ujung ke ujung. Nah, kenapa kok pembangunan infrastruktur kebudayaan melalui film yang menyambung budaya satu dengan kebudayaan lain dan sejalan dengan senapas NKRI, Negara Kesatuan, kenapa tidak dibangun hanya pembangunan fisik yang kita lihat, tapi membangun kebudayaan kita belum tersentuh oleh pemerintah. Kita lihat dalam wacana-wacana yang ada di era proses pergantian ini pun tidak pernah diwacanakan mengenai perfilman. Yang ada adalah wacana kebudayaan lokal. Tapi perfilman sebagaimana napas sebagai di Undang-Undang Dasar sebagai merupakan produk budaya bangsa dan untuk ketahanan nasional ini sangat ideal sebenarnya untuk bagaimana mengimplementasikan. Harapan kita undang-undang, peraturan dan turunannya ini bisa ada di tahun yang akan datang. Harapannya ya Pak, harapannya untuk ke pemerintah apa tentang perfilman ini Pak? Ya, harapannya kepada pemerintah agar pemerintah lebih memberikan porsi yang lebih besar, menjadikan film Indonesia menjadi hal yang penting. Karena apa? Film Indonesia ini adalah film untuk membangun karakter anak bangsa yang selama ini hilang. Nah, oleh karena itu melalui film ini pemerintah bersama-sama secara kemitraan membangun kembali perfilman Indonesia untuk mengembalikan karakter anak bangsa yang telah hilang. Oke, demikian aja Pak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Mas, selamat siang Mas Kusumo. Ya, saya dari Yasin YouTuber nih Mas, mau bincang-bincang masalah mengenai Hari Film Nasional ya. Apa tanggapannya Mas Kumo sebagai pemerhati perfilman ini? Ya, pertama adalah saya ucapkan dulu selamat Hari Film Nasional, di mana pada kesempatan kali ini adalah seluruh masyarakat perfilman mereka merasa berbahagia karena di hari ini juga banyak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, baik itu dari pihak pemerintah atau dari institusi dan peran serta masyarakat. Di sisi yang lain, memang kita menyambut positif perkembangan perfilman Indonesia tambah maju. Satu sisi yang lain, tetapi juga kadang-kadang cukup memprihatinkan karena kemajuan-kemajuan perfilman Indonesia ini seharusnya ditopang oleh peran serta masyarakat dan institusi yang berkaitan dengan perfilman itu sendiri. Yang terjadi saat sekarang ini adalah undang-undang perfilman sudah ada dan sudah lahir. Makanya ada Badan Perfilman Indonesia sebagai wadah asosiasi organisasi perfilman. Nah, namun sangat disayangkan Badan Perfilman Indonesia ini belum berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, ini kritik kami khususnya sebagai dari Komite Nasional Pemerhati Film dan Televisi Indonesia yang sekaligus saya adalah Ketua Umum Gabungan Artis Seluruh Indonesia mengatakan bahwasanya perlu kita semuanya untuk merapatkan barisan. Karena apa? Kalau perfilman di Indonesia ini ingin maju, semua masyarakat film harus kompak. Itu tidak hanya sekedar produsernya, tetapi juga karyawan filmnya, aktor dan aktrisnya. Mereka juga sama-sama. Jadi sehingga di sini masih terjatuh adalah masih kelompok-kelompok, masih golong-golongan. Nah, ini yang tidak harus terjadi. Maka di dalam
Hari Film Nasional ini yang kita harapkan pun adalah peran serta masyarakat perfilman, sikap kritis daripada kami khususnya sebagai pemerhati film dan TV Indonesia itu untuk membangun semangat kebersamaan sehingga perfilman di masa akan datang betul-betul sesuatu apa yang diharapkan menjadi satu kesejahteraan khususnya bagi insan film dan juga masyarakat film yang dipuaskan dengan karya-karya film yang bernafaskan tentang kebangsaan. Nah ini tentunya agak kurang, maka kita berharap kita jangan bikin film itu hanya bertema percintaan saja ataupun dengan film mistis, horor dan sebagainya, tapi nilai edutainment, nilai kebangsaan, nilai pendidikan itu penting. Karena apa? Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai jasa para pahlawan dan para pejuangnya. Maka dalam hal ini, sekali lagi kita mengharapkan di Hari Film Nasional ini kita semua bersatu. Kita semua menginginkan, yang kita inginkan adalah pertama adalah film itu harus di bawah eselon 1. Maka kami berjuang, baik itu dari peran serta masyarakat, kita ingin berjuang bahwasanya perfilman nasional itu di bawah eselon 1 setara dengan dirjen, kalau tidak setara dengan badan, sehingga di sini kita bisa diperhitungkan. Maka dari itu film Indonesia akan semarak apabila kita semua senantiasa berharap kekompakan. Jadi yang kita dalam kekompakan itu adalah kebersamaan, satu dengan yang lainnya saling dukung, bukan saling menghalangi atau saling ingin maju sendiri, itu tidak bagus. Itu kira-kira beberapa hal yang diinginkan. Karena kalau bukan dari sekarang kita mulai berubah, dari sekarang kita untuk bersikap, kapan lagi bisa terjadi? Kemajuan film Indonesia bukan karena seseorang, tapi karena kekompakan dan kebersamaan. Baik itu peran serta masyarakat perfilman, insan perfilman, dan juga dari pihak pemerintah. Saya kira itu tanggapan saya, dan mudah-mudahan di Hari Film ini kita akan tambah dewasa dan film akan menjadi salah satu mercusuar khususnya di negara-negara baik itu ASEAN maupun di dunia ini sendiri. Para pemirsa semua jangan lupa di subscribe-nya Hari Yasin Channel.